갑조야. 아, 씨, 주디가. 이게 뭐래? 야, 잘생겼네. 갑주야, 이거 술다 맞지? 이거 줘봐라. 먹고 이게. Halo sobat film semua, jumpa lagi di Mobile Legends Channel yang membahas tentang film-film berkualitas dan tentunya asik untuk ditonton. Saya punya film peperangan nih guys, judulnya 70 Watt Into the Fire. Film ini berkisah tentang pertempuran zamannya Korea Selatan melawan Korea Utara, dan film ini diambil dari kisah nyata loh guys. Seperti apa sih keseruan film ini? Simak video ini sampai selesai. Nah, buat kalian yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Oke, ini dia alur ceritanya. Cus! Di awal film kita langsung diarahkan ke dalam medan perang, di mana ada tokoh utama di film ini yang bernama Oh Jang Byom, yang merupakan siswa yang dengan sukarela ikut membantu tentara Korea Selatan untuk berperang melawan Korea Utara. Ya, karena masih siswa itulah, tugasnya hanyalah membawa ini itu aja, sepele. Pada saat daerah Korea Selatan tempat mereka bertugas mendapatkan serangan dari Korea Utara, ia ditugaskan oleh kapten gak tahu siapa namanya. Ia bertugas untuk mengantarkan peluru atau amunisi ke gedung di tengah hujannya tembakan dan dentuman bom. Hingga akhirnya, ia sampai di atas gedung, ia menyerahkan amunisi tersebut. Tak lama kemudian, ia turun dan keluar dari gedung lantai 3. Gedung itu pun jadi sasaran tembakan misil tentara Korea Utara. Untung dia udah turun, bro. Keadaan semakin kacau saat Oh Jang Byom lari untuk menghindari tembakan dan bom. Ia pun ditarik dan diamankan oleh sang kapten. Kapten menyuruhnya untuk tetap di belakang. Nahasnya saat itu hanya tinggal kapten dan Oh Jang Byom saja berdua. Dan sang kapten terkena tembakan dan ditusuk oleh tentara Korea Utara dengan senapan laras panjang. Mencoba menembak tentara Korut dengan senapan yang ia miliki, mungkin karena ia seorang tentara mahasiswa dan belum pernah menggunakan senjata sebelumnya, ia juga tidak tahu kalau senapan tersebut tidak berisi peluru. Dia gempur ngaderek-dek mencoba mengeluarkan peluru dari saku celananya. Belum sampai memasukkan peluru tersebut ke senapan, datang tentara Korsel yang menembak tentara Korut tersebut. Olohok melihat apa yang terjadi di depan matanya. Oh Jang Byom hanya terdiam melihat sang kapten. Beralih ke scene berikutnya. Oh Jang Byom menggendong sang kapten yang terluka parah untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, yaitu Oh Wak, yang bisa dibilang markas untuk tentara Korsel. Markas mereka adalah bangunan sekolah. Di sana juga terdapat obat-obatan untuk pengobatan bagi tentara yang terluka. Karena jumlah korban yang banyak dengan tim medis yang terbatas, sang kapten akhirnya meninggal dunia. Jang Byom terlihat sangat menyesal karena ia tidak bisa melindungi kaptennya. Dan kenapa ia tidak menembaki tentara Korut yang telah membunuh kaptennya? Tapi entahlah. Dari sini terlihat karakter Oh Jang Byom sepertinya ia orangnya pendiam, penyendiri, dan tidak banyak bicara juga. Tapi ini baru permulaan cuy. Lanjut cerita. Karena tentara Korut sudah semakin masuk dan mendesak Korsel, maka diputuskan bahwa mereka akan segera mundur mengosongkan Pohwang dan berpindah ke daerah yang lebih strategis untuk peperangan. Kapten yang memimpin di Pohwang ini mengetahui bahwa Oh Jang Byom adalah seorang tentara siswa yang membawa kaptennya yang sekarat. Beberapa tentara siswa sukarelawan pun datang lagi ke Pohwang. Jumlahnya 69 siswa. Salah satunya di antara mereka adalah Gabjo namanya. Ia terlihat seperti orang nakal dan berandal. Prajurit yang bawanya kemari mengatakan bahwa Gabjo akan benar-benar melawan tentara Korut karena dendam kepada tentara Korut yang telah membunuh ayahnya. Setelah semua tentara siswa dikumpulkan, sang kapten memberikan beberapa kata sambutan.
Hingga akhirnya dibuatlah keputusan bahwa Jambyom akan memimpin 69 tentara siswa, plus 2 tentara siswa yang tersisa dari perang sebelumnya. Sang kapten menunjuk Jambyom sebagai ketua dengan alasan dia pernah merasakan bagaimana situasi di medan perang. Walaupun si Gabjo dan beberapa tentara lainnya merasa keberatan dipimpin oleh Jambyom, mereka harus bisa menerima karena ia sudah menjadi keputusan kapten, dan prajurit melaksanakan tugas berdasarkan perintah atasan. Di sini mereka ngakak-ngakak anjir. Terlihat mereka masih pada polos, ya kayak yang belum paham tentang militer gitulah. Suara tembakan aja mereka pada panik. Ha! Sebelum sang kapten dan tentara lainnya meninggalkan Po Huang, Jambyom berkata pada sang kapten, "Aku bukanlah tipe orang yang bisa dan biasa memimpin." Namun sang kapten tetap mempercayainya untuk memimpin 71 tentara siswa yang lainnya, dan berkata, "Ikuti saja nalurimu." Anjay. Tinggallah para prajurit siswa tersebut mempertahankan Po Huang. Hanya mereka saja 69 tentara siswa baru, yang dibagi menjadi 2 kelompok, yang tiap kelompoknya dipimpin oleh tentara siswa yang tersisa dari pertempuran sebelumnya. Sebelumnya mereka sudah diberikan masing-masing senapan belaras panjang. Hingga akhirnya suatu malam, datanglah beberapa tentara Korut melihat kondisi Po Huang. Prajurit siswa yang sedang berjaga mengetahui keberadaan tentara Korut tersebut. Tak lama kemudian, seluruh siswa sudah siap dengan senapan di tangan mereka bersembunyi, menunggu perintah dari Jambyom. Tapi ada suatu kecelakaan yang tidak disengaja, di mana salah seorang tentara siswa menjatuhkan batu bata yang menjadi dinding persembunyian mereka. Setak mereka semua panik dan baku tembak terjadi. Ha, akak anjir. Entah kemana mereka menembak. Royokan tuh peluru. Hingga akhirnya tersisa 1 tentara Korut yang sekarat terkena tembakan. Lalu Jambyom mendekati menodongkan senjata tersebut. Gabjo datang menyuruh Jambyom untuk menembaknya. Jambyom tampak gak tega dengan berat hati. Akhirnya ditembak juga tuh. Karena merasa markas mereka sudah tidak aman, Jambyom memutuskan bahwa mereka akan pindah. Mereka mencoba mencari tempat yang lebih aman lagi. Namun tiba-tiba mereka mendapat tembakan dari tentara Korut. Sontak semuanya terkejut dan langsung tiarap. Namun salah satu teman Gabjo terkena tembakan. Melihat temannya mati tertembak, si Gabjo mengejar tentara Korut tersebut lalu disusul Jambyom dan lainnya. Hingga sampai lari semak-semak, tak disangka itu adalah jebakan para tentara Korut. Dan hingga akhirnya mereka terlibat baku tembak dengan tentara Korut. Hingga akhirnya tentara Korut tersebut mundur. Jambyom dan tentara lainnya memutuskan untuk kembali ke markas untuk merawat tentara siswa yang terluka dan menguburkan tentara siswa yang meninggal. Jambyom melaporkan ini ke kapten serta meminta pertolongan. Namun daerah lain sang kapten juga sedang dalam pertempuran besar. Jarak sang kapten pun mencapai Po Huang pun sekitar 2 jam perjalanan. Tak lama kemudian datanglah ketua perang dari tentara Korut ke markas mereka. Ia mengetahui markas tersebut dari salah satu tentara siswa yang tertangkap. Sang kapten Korut memberikan pilihan kepada Jambyom untuk menurunkan bendera dan mengganti dengan bendera putih atau tetap mempertahankan daerah Po Huang. Sang kapten pun memberikan waktu 2 jam kepada mereka. Jambyom memutuskan untuk merawat tentara Korut. Ia dan beberapa tentara lainnya sibuk menyiapkan peralatan-peralatan untuk digunakan di medan perang nanti. Tak lupa juga Jambyom menulis catatan hariannya lagi. "Ibu, 2 jam lagi aku akan menghadapi musuh. Kupikir hari ini aku akan mati." 2 jam pun berlalu.
tentara Korut sudah siap 1 kilometer dari markas Jambyom. Begitupun Jambyom dan lainnya. Saat Jambyom memerintahkan untuk menembakkan meriam, namun meriam tersebut tidak berfungsi alias sudah butut. Karena bingung, mereka menelpon kapten menanyakan hal ini dan mengatakan meriam tersebut harus ditendang. Sekali percobaan belum berhasil. Nah, percobaan kedua berhasil, akan tetapi posisi yang tidak benar. Meriam tersebut malah meluncur di pintu gerbang. Nah, percobaan ketiga berhasil. Meriam tersebut berhasil mengenai beberapa tentara Korut. Dan sang kapten Korut memerintahkan untuk maju dan berperang merebut Pohwang. Dan terjadi peperangan yang seru, guys. Saat keadaan mereka terdesak, datang si Gabjo yang ternyata dari tadi membajak salah satu mobil tentara Korut yang membawa senjata. Jambyom dan Gabjo bertempur hingga akhirnya mereka naik ke atap gedung. Wih, kayak film Gojiro. Hingga akhirnya hanya Jambyom dan Gabjo saja yang ada di atas. Lalu muncul sang kapten Korut. Si Gabjo kemudian ditembak dengan kejamnya oleh tentara Korut tersebut. Jambyom juga terkena tembakan. Dalam kondisi yang sekarat, hanya bisa memandangi sang kapten Korut tersebut. Namun, diam-diam tangan Jambyom mengambil satu peluru dari dalam kantongnya dan memasukkan ke dalam senapan. Saat sang kapten Korut hendak menembak Jambyom, Jambyom pun segera mengarahkan senapannya ke arah kapten Korut. Sang kapten terkena tembakan, begitu pula dengan Jambyom yang terkena tembakan juga. Namun kondisi Jambyom semakin sekarat, ia tidak bisa bergerak lagi. Saat kapten marah berusaha menembaknya lagi, datanglah kaptennya Jambyom. Dengan sigap menembak kapten Korut tersebut hingga tak berdaya dan mati. Namun demikian kondisi Jambyom yang sudah tidak dapat tertolong lagi, sambil menahan rasa sakitnya air matanya keluar. Jambyom pun meninggal dalam pelukan kaptennya. Aduh. Dan peperangan pun selesai dimenangkan oleh tentara Korea Selatan. Di ending film melihatkan flashback di mana semua tentara siswa berfoto bersama. Merinding anjir. Pas jepret, film pun selesai. Ending yang menyedihkan, namun film ini sangat seru, guys. Mau berkomentar silahkan tulis di bawah. Oke, sampai di sini alur cerita film 71 Into the Fire. Nantikan film seru selanjutnya. Salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye bye.